Oke, selamat sore, selamat datang semuanya. Namo Buddhaya. Senang sekali kami kedatangan satu orang Biku Sangga, satu orang Atasilani, dan 2 calon Pabaja Samanera nanti. Kami akan ada upacara Pabaja Samanera nanti jam 5 sore. Silakan berkumpul kembali di sini. Nama saya Brenda, buat yang belum mengenal. Saya di sini berlaku sebagai penerjemah. Tidak lagi sebagai retreat organizer karena kita punya retreat manager, yaitu dalam hal ini di Jana Manggala adalah Sis Greta. Sis Greta boleh tolong berdiri supaya dikenal semua orang. Ini Sis Greta. Jadi ya, Maha Anumodana Sis Greta membantu kami semua di sini dalam menyelenggarakan retreat ini. Jadi kalau nanti ada peserta yang mau menanyakan apapun, silakan kepada Sis Greta. Saya hanya membantu dari belakang. Oke, jadi di sini ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan sebelum kita membahas mengapa kita melakukan meditasi cinta kasih. Di sini semua orang mestinya ada tata tertib yang ada di dalam buku folder masing-masing. Jadi di sini semua peserta diwajibkan melakukan atasila atau 8 sila. 8 sila atau 8 kemoralan, yaitu pertama, mengambil sila menghindari pembunuhan atau melukai makhluk hidup dengan sengaja. Kemudian mengambil sila menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Mengambil sila menghindari segala jenis perbuatan seksual yang salah. Mengambil sila untuk menghindari kebohongan dan kata-kata yang kasar. Mengambil sila menghindari penggunaan narkoba dan alkohol. Mengambil sila menghindari makan makanan padat setelah makan siang. Hanya diizinkan minum teh, jahe, madu. Mengambil sila menghindari mendengarkan musik, nyanyian, tarian, atau mempercantik tubuh saya dengan dandanan, bunga, atau parfum. Mengambil sila lebih mengasihi dan baik hati kepada diri sendiri dan semua makhluk. Kalau di folder tidak ada ini, maka ini bisa dibaca juga tata tertib di papan pengumuman. Atau kalau ada yang merasa perlu mempunyai ini, hubungi saya, nanti saya akan print. Semua peserta wajib mengikuti semua jadwal, petunjuk, instruksi, metode dari Bante, termasuk menghadiri permintaan sila di pagi hari, interview, dan Dhamma talk. Apabila ada yang pernah mengikuti meditasi cara lain, tolong kosongkan dulu pikiran, maksudnya jangan membawa teknik lain ke dalam teknik ini, karena ini bisa menghambat kemajuan kita masing-masing. Jadi mohon hanya menggunakan instruksi yang diberikan. Setiap peserta wajib, ini penting sekali, menjalankan noble silent atau tidak berbicara sama sekali. Tidak berbicara kepada sesama meditator, tidak bertanya kepada volunteer atau apapun, kecuali memang akan bertanya waktunya kepada Bante. Ini ada jadwal interview, nanti akan kita bicarakan bagaimana interviewnya. Dilarang berbicara karena ini mengganggu ketenangan diri sendiri dan orang lain. Mengapa kita tidak boleh berbicara? Omongan orang bisa masuk ke dalam meditasi kita, terutama yang sudah pernah mengikuti retret. Ini mulai maju di dalam meditasinya, mereka butuh waktu tenang dan hening. Pikiran yang sedang bergetar seperti ini, kita butuh waktu cukup lama sampai dia bisa berhenti dan diam, sampai kita bisa memahami fenomena-fenomena yang muncul lenyap nantinya. Jadi mohon untuk tidak berbicara kepada siapapun, kecuali penting. Kalau bingung mau bertanya kepada saya di luar interview boleh. Tapi minta, Sis Brenda, saya butuh bertanya, saya akan bawa ke dapur Bante.
yang ada di ruangan ini. Itu boleh. Kepada Sis Greta, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Hanya kepada 2 orang ini dan kepada Bante boleh berbicara. Sesama meditator harap tidak berbicara, karena melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Jadi kita tidak mau mengganggu meditasi orang, ya. Setiap peserta wajib menjalankan Noble Silence, tidak berbicara dengan sesama meditator, berbicara mengganggu ketenangan diri sendiri dan orang lain. Peserta hanya boleh berbicara, berkonsultasi dengan Bante, guru atau mentor selama sesi wawancara dan ceramah dhamma. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, bisa menghubungi ketua penyelenggara, dalam hal ini retreat manager Sis Greta, maupun kepada volunteer. Wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik sesi bangun pagi, canting pagi, dan waktu interview, dan juga dhamma talk. Kenapa penting hadir tepat waktu? Kami tidak akan memulai membacakan doa pagi kalau semua orang belum kumpul. Jadi kalau sudah dibunyikan bel, siap-siap, nanti akan ada informasi bagaimana bangun dan jadwal. Wajib menghadiri sesi interview harian dan menceritakan hal-hal penting terkait pengalaman meditasinya masing-masing. Tidak membicarakan pengalaman lain bersama Bante, hanya membicarakan bagaimana kemajuan dengan teknik yang dipelajari di sini. Kemudian pertanyaan mengenai latihan meditasi langsung ditanyakan kepada Bante. Untuk menghormati dan memudahkan Bante membantu Anda, wajib menjelaskan pengalaman meditasi dengan sebenar-benarnya, jujur, dan berdasarkan pengalaman meditasi Anda sendiri. Pakaian dengan sopan. Untuk wanita, baju lengan tertutup, tidak boleh pakai you can see yang buntung begitu ya. Celana selutut diperkenankan, tidak boleh memakai rok pendek di atas lutut atau celana pendek di atas lutut. Celana legging pun tidak diperkenankan dan pakaian yang transparan tidak diperkenankan. Untuk pria, baju lengan tertutup, celana pendek diperkenankan. Tidak boleh memakai pakaian transparan dan jenis celana legging. Kemudian peserta wajib memberitahu kepada kami tentang keadaan kesehatan atau obat yang sedang diminum secara rutin, karena ada obat-obatan tertentu yang bisa berpengaruh kepada meditasi yang membuat ngantuk. Misalnya ada yang batuk, jangan minum fix formula 44 karena fix formula bisa menyebabkan ngantuk. Atau kalau sedang flu, dicek dulu kepada kami, boleh nggak minum ini? Supaya jangan, memang di sana disediakan obat-obatan, boleh diambil kalau perlu. Tapi untuk dicek dulu karena ada jenis-jenis obat-obatan tertentu yang membuat ngantuk. Ini bisa mengganggu meditasinya. Grup sitting formal diadakan di ruangan ini. Meditator boleh memilih meditasi duduk atau berjalan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Disarankan meditasi duduk minimum paling sedikit selama 30 menit dalam satu sesi meditasi. Boleh di atas bantal atau duduk di kursi, nanti akan dijelaskan. Dan dilanjutkan mengganti sendiri dengan meditasi berjalan. Tidak ada aba-aba bel orang yang membunyikan meditasi duduk, meditasi jalan, tidak ada. Silakan membawa selimut tambahan atau bantalan dari rumah. Untuk diketahui, kursi-kursi yang digantung ini hanya boleh dipakai di dalam ruang Dhamma Hall. Tapi nanti di luar itu ada kursi baso yang warna biru, yang nggak ada senderan, itu boleh dibawa mau kemanapun duduk boleh. Jadi yang hanya yang biru yang boleh dibawa keluar, tapi yang abu-abu ini tinggal di dalam Dhamma Hall. Oke? Bel hanya akan dibunyikan waktu bangun tidur jam 5, makan pagi jam 7, meditasi pagi 8.30, makan siang jam 11, setelah istirahat setengah 2, juga dhamma talk dan waktu tidur. Dhamma talk akan mulai setengah 7 atau 6.30 setiap hari. Tidur jam 10 malam. Dilarang mengunjungi ruang kamar meditator lainnya untuk bicara atau ngobrol atau mendiskusikan pengalaman meditasi. Parami setiap orang berbeda. Untuk dimengerti bahwa kalau kita sekarang kemajuan mencapai sesuatu, harap tidak membicarakan ini kepada orang lain, karena belum tentu orang lain
sudah mencapai seperti apa yang kita alami. Kalau dia belum mencapai dan kita cerita, saya mengalami ini, dia belum nyampe, itu kita melukai dia. Karena dia jadi bingung, kenapa saya nggak begitu? Ini mengganggu nanti meditasinya. Itu sebabnya kenapa kami tidak izinkan saling berbicara. Karena kemajuan setiap orang berbeda-beda tiap hari. Hindari penggunaan minyak wangi, sabun wangi, obat-obatan yang menimbulkan bau yang akan mengganggu peserta lain seperti balsem, minyak kayu putih di dalam ruang dhammasala. Kalau habis mandi ada yang mau pakai minyak kayu putih di kamar mandi, silakan, tidak menjadi masalah. Dilarang merokok, minum alkohol atau memakai narkoba selama retret. Apabila kami temui ada yang melakukan hal ini, maka dengan sangat hormat kami akan meminta peserta tersebut untuk pulang. Dengan kami tidak menyediakan transportasi. Jadi harap mengerti, kita tidak mengizinkan hal ini. Jenis makanan yang kami sediakan adalah berupa vegetarian. Karena ini adalah masa latihan, ambillah jumlah makanan secukupnya dan menerima makanan apapun yang disajikan tanpa komentar kecuali makanannya tidak bisa dimakan sama sekali. Dilarang melakukan segala bentuk ritual keagamaan. Retret meditasi ini bukan untuk ritual tapi untuk bagaimana kita memperhatikan batin. Harap tidak membawa jam alarm atau jam tangan yang bisa menimbulkan suara ke dalam ruang meditasi ini. Botol minum juga tidak masuk ke dalam Dhamma Hall, tapi bisa ditaruh di luar. Di luar banyak sekali tempat-tempat selama meditasi berlangsung. Dan untuk dipesankan kepada semua orang untuk minum yang cukup. Satu hari usahakan minum 2 liter karena kita banyak duduk. Jadi usahakan minum yang banyak, disediakan air cukup. Segala permintaan, keluhan atau saran disampaikan langsung kepada Sis Greta atau kepada saya, sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Sebaiknya tidak membawa barang-barang berharga, dan nanti handphone, HP, gadget semua dikumpulkan. Jam setelah upacara nanti kami minta, atau sebelum upacara 4:30, semua peserta mengumpulkan HP masuk ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan di luar. Ibu maaf, boleh tolong pintunya ditutup aja Bu. Thank you Sis Teresa. Jadi nanti semua HP, gadget, iPhone, iPad, apapun itu dikumpulkan, diberikan nama, nanti diserahkan kepada Sis Greta 4:30. Segala permintaan, keluhan, saran disampaikan kepada Sis Greta atau kepada saya. Dan tidak mengganggu Bante Dikuti kalau beliau sedang istirahat. Obat-obatan vitamin yang biasa diminum sehari-hari boleh dikonsumsi. Pakaian tadi sudah dibicarakan, karena cuaca cukup dingin. Sebenarnya informasi ini sudah dikirimkan oleh Sis Mariani, jadi harus membawa jaket. Tapi kami menyediakan selimut tambahan, bantal tambahan, atau kasur. Bagi ada yang memerlukan tambahan, itu kami sediakan di ruangan ini, boleh dipakai. Dan hari terakhir harap dikumpulkan kembali. Jadwal retret ini akan saya bacakan. Jam 5 kita bangun pagi. Kemudian jam 5 sampai 5:30 kita sikat gigi, cuci muka dan minum yang hangat. 5:30 berkumpul di Dhamma Hall. Kita akan membacakan doa pagi, mengambil 8 sila dan meditasi duduk. Apabila di sini ada yang tidak bisa melakukan 8 sila karena harus minum obat di waktu malam, harap lapor kepada Bante malam ini, sehingga besok disarankan membaca 7 sila. Kemudian kita akan duduk setelah kita baca doa. Kita akan duduk sampai jam 7 pagi. Jam 7 kita akan makan pagi sampai jam 8:30. Itu boleh makan, olahraga pribadi, kemudian bersih-bersih, mandi. Lalu 8:30 kita akan meditasi berjalan bergantian dengan meditasi duduk.
Ini diatur sendiri. Dan nanti kami meminta jadwal interview mohon diisi karena semua orang akan mendapatkan kesempatan interview. Interview besok tidak ada. Besok tidak interview. Semua orang akan memakai name tag seperti ini. Jadi sebelum interview akan ada volunteer yang memanggil berdasarkan waktunya. Satu orang hanya 10 menit. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan spesifik di lembaran interview yang akan ditanyakan Bante dan mohon dijawab selama interview. Kemudian kita akan mulai interview jam 8.30 sampai jam 10.50. Interview adalah di kuti Bante di bawah, di kuti 1, 2. Di bawah sana nanti ada volunteer yang mengarahkan ke sana. Jadi kalau belum waktunya interview ya tidak interview. Kalau sudah waktunya bisa datang. Jam 11 nanti akan diatur oleh Sis Greta dan Sis Susanti dan Sis Teresa jadwal penyerahan makan siang dan makan pagi ya. Jadi kalian semua punya kesempatan untuk mendanakan makan pagi. Biarpun disiapkan oleh Ibu Yeni, nanti semua punya kesempatan setiap hari untuk berdana makan. Jadi jangan takut punya kesempatan. Kemudian kita akan makan siang sampai jam 12, lalu tidur. Ada waktu istirahat sampai 1.30. Nanti 1.30 kita mulai meditasi lagi, jam 2 akan mulai interview lagi sampai sore. Dan semua peserta meditasi jalan dan duduk bergantian. 5.30 sampai 6.30 minum teh sore. 6.30 sampai 8.30 Bante akan memberikan Dhamma Desana dengan membaca sutta setiap malam. 8.30 sampai jam 10 meditasi duduk. Dan jam 10 akan dibunyikan bel sehingga semua orang bisa tidur. Tapi pesan saya, kalau di sini ada meditator yang pernah ikut meditasi dan duduknya lagi enak, biarpun sudah mendengar bel, makan siang, makan pagi atau malam, teruskan. Teruskan kalau duduknya enak, jangan berhenti kalau duduk lagi enak. Teruskan saja. Kemudian nanti hari terakhir kita akan berkumpul. Nanti itu hari terakhir kita akan bahas pada waktunya. Lalu ini disediakan, ini didanakan oleh Sis Eka Sari, salah satu teman kita. Veil seperti ini. Ini gunanya untuk supaya kita tidak dilalerin. Karena di sini banyak serangga. Jadi kalau duduk di sini atau duduk di luar itu banyak sekali serangga dan kita karena tidak boleh bergerak, ini kita boleh pakai ini dengan cara begini ditutup. Siapapun mau laki mau perempuan boleh memakai ini. Ini bisa bernafas tapi kita tidak terganggu dengan serangga. Ya. Jadi boleh dipinjam, nanti hari terakhir dikembalikan. Karena ini akan dipakai lagi nanti untuk retret lanjutan. Sampai sini untuk tata cara ada pertanyaan? Tata tertib, ada pertanyaan? Semua paham? Ada buku Breath of Love punya Bante, ini boleh diambil nanti, tapi tidak boleh dibaca selama retret. Karena ini harus dipraktekkan. Jadi selama retret tidak diizinkan membaca buku, karena kita harus praktek di sini. Dan name tag, jadi harus mengisi jadwal interview. Kami akan menyiapkan name tag ini. Dan ini akan dipakai bukan besok tapi lusa di luar, di tempat yang mudah terlihat sehingga para volunteer bisa mencari siapa namanya untuk waktu tertentu. Ya, jadi name tag ini nanti bukan besok tapi lusa harus dipasang. Kalau pakai jaket di luar jaket, oke? Ada beberapa pengumuman. Sandal untuk tidak digunakan di dalam ruangan Dhamma Hall, kecuali yang memampunya bawa sandal kamar masing-masing boleh dipakai di sana, tapi di sini tidak ada yang memakai sandal. Selama Dhamma Talk, selama Bante memberikan ceramah Dhamma, tidak ada yang duduknya begini.
Tangan di depan tidak diperkenankan. Kalau ada yang duduk di kursi, kaki tidak boleh disampirkan. Ya, ini menutup hati. Jadi itu, dan tidak diizinkan pergi ke toilet selama damatok berlangsung. Kalau ada yang perlu ke toilet, lakukan sebelum 6.30. Karena selama damatok tidak ada yang boleh keluar masuk Dhamma Hall. Dan tidak mencampur adukan teknik meditasi. Perlu sedikit pengenalan, Bante Wimalaramsi telah melakukan meditasi selama 30 tahun lebih. Beliau lama di Myanmar, di Malaysia, di Thailand, mempelajari berbagai jenis teknik meditasi, dan akhirnya beliau disarankan oleh seorang biku dari Sri Lanka untuk kembali ke sutta. Kemudian beliau mengambil sutta dan mempraktekannya di hutan, dan ternyata hasilnya itu jauh lebih bagus, lebih dalam ketimbang selama 20-an tahun beliau melakukan meditasi teknik lain. Jadi beliau selalu merefer kembali kepada sutta, karena sutta adalah peninggalan kata-kata langsung dari Sang Buddha. Jadi mengapa beliau membacakan sutta? Karena ajaran yang beliau berikan di sini adalah sesuai dengan sutta, sehingga kita mengerti, oh, kemajuan kita sama dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Jadi kita paham ini bukan karangan Bante. Dan beliau sudah 28 wasa. Umur beliau sekarang 68 tahun. Beliau adalah kepala wihara dari Dhammasuka Meditation Center di Amerika. Beliau baru saja kembali dari Australia, di sana memberikan 3 retret. Kemudian beliau pergi ke Jepang menghadiri konferensi Sangga, Biku Sangga seluruh dunia mewakili Amerika. Sekarang di Indonesia akan memberikan 4 retret. Ini retret pertama di Jana Manggala. Retret berikut adalah di Bali tanggal 5 sampai 15 Januari. Itu hanya untuk advanced meditator atau yang sudah pernah mengikuti cara TWIM ini, Tranquil Wisdom Insight Meditation, yaitu meditasi pandangan terang kebijaksanaan dengan ketenangan. Itu artinya kita berwipasana di dalam jana. Jadi samatha dan wipasana bersama-sama. Apa artinya? Itu akan dijelaskan oleh Bante selama retret. Jadi mengerti bahwa bukan karangan beliau tapi ajaran Sang Buddha. Lalu folder-folder ini yang dibagikan harap diberikan nama supaya tidak tertukar, karena kalian harus membuat catatan kalau perlu. Jadi folder ini nanti boleh dibawa pulang. Dan apabila nanti ikut retret lanjutan, dibawa kembali, karena kami tidak memberikan lagi folder berikut. Ya, jadi diberikan nama. Di sini disediakan obat-obatan, teh, kopi, apapun boleh diminum. Jadi kalau udah sore boleh makan permen atau nutrisari. Kemudian harap mematikan lampu kalau tidak terpakai di kamar mandi, di kamar. Kalau yang malam terakhir bangun atau meditasi, jadi kalau lampunya masih nyala yang terakhir itu mau tidur, matikan lampunya sehingga tidak boros. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan apa pentingnya melakukan meditasi metta atau cinta kasih ini? Tidak ada pertanyaan, tata tertib jelas semua? Ya? Oh, nanti peserta asing akan diberikan ini dalam bahasa Indonesia setelah ini selesai. Saya akan translate ini dalam bahasa Inggris. Ya, jadi tadi saya sudah ingatkan kepada Miss Guan dan kepada Ben, saya akan jelaskan ini nanti setelah bahasa Indonesia. Ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya akan mulai. Berkah metta. Di dalam Anguttara Nikaya nomor 11-16 dikatakan, biku-biku, jika metta atau cinta kasih universal yang membawa pada kebebasan batin ini telah dilatih dengan rajin, dikembangkan dan dilatih dengan ulet, digunakan sebagai jalan hidup, sebagai landasan hidup, telah teguh menyatu dengan sempurna,
maka 11 berkah boleh diharapkan. Ia akan tidur dengan mudah, tenang dan bahagia. Untuk yang insomnia sangat cocok melakukan meditasi cinta kasih. Ia akan bangun dengan segar dan wajahnya berseri, tidak mengalami mimpi buruk. Ia disayangi orang banyak karena ia pun mengasihi mereka. Ia akan disayangi makhluk bukan manusia. Dewa-dewa akan melindunginya, sehingga kita punya bodyguard gratis katanya. Jadi nggak usah bayar bodyguard kalau kita mempraktekkan metta. Terhindar dari bahaya, pikirannya mudah tenang, wajahnya bercahaya dan damai. Saat meninggal akan meninggal dengan mudah tanpa kebingungan atau rasa takut. Apabila tidak dapat mencapai alam yang lebih tinggi, setidaknya akan hidup di alam Brahma. Inilah 11 berkah metta. Sungguh besar dan luas berkah metta. Apabila dilatih, akan bermanfaat dalam segala segi kehidupan, meredakan kemarahan dan permusuhan. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Di dalam Dhammapada ketiga. Dalam Dhammapada keempat disebutkan, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah satu hukum abadi di dalam Dhammapada kelima dan Majjhima Nikaya 128. Kita mengembangkan metta, ini akan berkembang dari keseluruhan Brahma Wihara. Dari metta atau cinta kasih akan berkembang menjadi karuna atau welas asih. Lalu kita mengalami joy, mudita, kebahagiaan, kegembiraan. Lalu kita akan mengalami upeka atau keseimbangan batin yang begitu kuat. Dan keluar dari sini akan mencapai ujungnya, yang akan saya bahas nanti. Dalam Majjhima Nikaya nomor 21 atau Kiasan Gergaji Kakacupama Sutta, bagaimana kita harus berlatih. Bila orang lain berbicara pada kita, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat waktunya, benar atau salah, lembut atau kasar, berhubungan dengan yang baik atau berhubungan dengan yang membahayakan, dipenuhi dengan cinta kasih atau kebencian mendalam, kita harus berlatih diri sendiri seperti ini. Pikiran saya tidak akan terpengaruh, dan saya tidak akan mengatakan ucapan yang jahat maupun yang tidak benar. Saya akan berwelas asih untuk kesejahteraan makhluk lain. Saya akan menjaga pikiran saya yang diisi dengan cinta kasih, tanpa pernah membiarkan pikiran saya diisi dengan kemarahan atau kebencian. Saya akan memancarkan cinta kasih kepada semuanya setiap saat, kepada semua makhluk termasuk diri saya sendiri. Saya akan memancarkan ke semua makhluk dengan pikiran yang berlimpah, mulia, tanpa batas, tanpa kemarahan atau permusuhan. Hasil meditasi melalui Brahma Wihara adalah hidup dan pikiran yang lebih tenang sehingga kita lebih sehat secara keseluruhan. Hidup dan pikiran yang lebih bahagia, hidup lebih rukun dengan lingkungan seputar. Lebih marah, bisa menerima keadaan seperti apa adanya, tidak mudah marah, tidur lebih nyenyak, pikiran jernih, dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dengan kata lain, kita menjadi lebih cerdas. Batin yang seimbang, mencapai keadaan meditasi tertinggi, kemudian mencapai nibbana dalam kehidupan ini juga dengan mencapai tingkat-tingkat kesucian. Sangat mungkin. Karena sudah dibuktikan oleh banyak orang. Ini adalah cara meditasi cinta kasih dengan cara TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, yaitu meditasi pandangan terang, ketenangan dengan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Bante Wimala Ramsi Mahatera. Yang itu ada websitenya dhammasuka.org. Ini adalah beliau yang akan kita temui nanti malam atau nanti sore pada saat Babaja Samanera. Saya akan menjelaskan sedikit apa arti meditasi.
Meditasi adalah memperhatikan bagaimana perhatian pikiran kita pindah dari satu hal ke hal lainnya, sehingga kita dengan jelas dapat melihat bagaimana proses anatta atau tanpa diri dari proses paticca samuppada atau sebab musabab ini terjadi. Jadi ini ada dalam bahasa Inggris. Dalam retret ini kita akan mengerti lebih banyak tentang paticca samuppada ini. Jadi Bante akan membahas dalam banyak Dhamma talk tentang paticca samuppada, yaitu yang dimulai dari awija atau ketidaktahuan, kemudian menjadi formasi atau bentuk-bentuk sangkara, consciousness adalah winyana, kesadaran, dan kita akan mengerti bagaimana nama rupa bermanifestasi, batin dan jasmani. Kemudian ini adalah 6 landasan indera, dan ini akan Bante kupas selama retret bagaimana setelah ada 6 landasan indera adanya kontak. Setelah kontak adanya perasaan, ada tanha nafsu keinginan, kemelekatan upadana, kemudian habitual tendensi adalah tendensi kebiasaan yaitu bawah. Setelah itu adanya lahirnya satu perbuatan jati, dan terakhir adalah jara marana, yaitu bagaimana akhir dari semua penderitaan ini. Ini akan dibahas oleh Bante selama retret ini, jadi kita semua akan paham. Apa arti kewaspadaan? Kewaspadaan sati artinya mengingat bagaimana kita mengobservasi perhatian batin terus menerus, dan apa yang harus dilakukan saat fenomena-fenomena itu muncul. Fenomena yang dimaksud di sini adalah perasaan, kemelekatan kita, bentuk-bentuk pikiran kita. Itu semua rasa bosan, rasa ngantuk, gatal, capek, itu semua adalah fenomena. Apa yang kita harus lakukan dengan dalam melakukan meditasi atau sati ini? Meditasi yang sukses membutuhkan kemampuan kewaspadaan yang tinggi. Latihan 6R atau 6M membantu kemampuan observasi luar biasa yang menyebabkan kita dapat terus-menerus melakukan usaha benar atau sama wayama setiap waktu. Jadi harap dipahami 6R, berikan perhatian 1000% karena ini akan terus-menerus digunakan selama retret ini. R pertama adalah recognize atau mengenali. Kewaspadaan adalah mengingatkan kita untuk mengobservasi pergerakan apapun dari perhatian batin satu hal ke hal lainnya, dan memperhatikan perubahan ketegangan di dalam pikiran dan badan. Inilah bagaimana kita mengenali tanha atau nafsu keinginan ini. Nafsu keinginan atau tanha selalu muncul dalam bentuk ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan badan jasmani. Bagaimana kita bisa mengenali ini? Perubahan apapun yang muncul dari ketegangan saat pikiran pindah dari objek meditasi mengidentifikasikan tanha atau nafsu keinginan itu. Jadi kita lagi duduk meditasi, pikiran kita tiba-tiba lari kepada pekerjaan, kepada sekolah, kepada orang tua, anak, suami, istri. Itu biasa. Tapi bagaimana kita mengenali saat gangguan itu datang? Bosan, capek, marah, kesel, apapun. Kita mengenali, hanya kenali. Dan ini akan terbentuk, dikenali dalam bentuk ketegangan dan keketatan di dalam pikiran kita dan juga badan jasmani. Nah, ini yang Bante ajarkan adalah kita bagaimana mulai mengenali tanha ini muncul. Perubahan apapun yang muncul dari ketegangan saat pikiran pindah dari objek meditasi kita ke hal lain, itu adalah mengidentifikasi tanha. Itu adalah kemelekatan kita. Gangguan adalah kemelekatan. Kemudian setelah R pertama, R kedua adalah release, melepas. Jangan diberikan perhatian kepada rasa bosan, capek, ngantuk, kesal, marah, apapun, suka tidak suka. Kita lepaskan. Jangan berikan perhatian. Biarkan ada di sana tanpa kita berikan perhatian. Misalnya kita meditasi tidak boleh bergerak, tapi ada rasa gatel atau rasa sakit atau rasa capek, tidak boleh menggaruk.
Biarkan saja gatal itu ada di sana. Ya. Jadi kita hanya melepaskan perhatian kita kepada rasa gatal. Hal dari gangguan itu tidak penting. Tapi mengenali bagaimana itu bisa pindah kepada dari objek meditasi kepada rasa gatal, itu yang penting kita akan ketahui. Lepaskan ketegangan apapun, biarkan ada di sana tanpa dianalisa. Meditasi ini bukan untuk dianalisa, tapi hanya memperhatikan vipassana kita ini, memperhatikan bagaimana itu bisa terjadi pindah. Recognize, mengenali, melepaskan. Setelah melepaskan, kita merilekskan. Mohon jangan mengganggu peserta lainnya. Relax adalah melepaskan perhatian atau sensasi, biarkan ada di sana tanpa mencoba mengontrol. Ketegangan yang halus hampir tidak terdeteksi, hanya memperhatikan ketegangan itu di dalam pikiran atau badan jasmani kita. Kita akan bisa melihat ini dan mengenali hal yang alami, dan ada rasa lega saat mengalami berhentinya ketegangan dan penderitaan itu saat kita merilekskan. Mengapa merilekskan penting? Di dalam ajaran yang Bante ketemukan kembali di dalam sutta. Di dalam sutta ada dalam bahasa Pali yang bernama Pasambaya. Pasambaya artinya adalah merilekskan. Jadi penting sekali melakukan rangka ini, merilekskan ketegangan di dalam pikiran dan badan. Bukan dengan menarik nafas, hanya untuk dimengerti. Bagaimana cara merilekskan ketegangan itu? Kita sedang meditasi, kita harus melepaskan dan merilekskan seperti seolah-olah tangan kita yang dikepalkan dengan keras, kemudian kita lepas dan kita rileks. Itulah yang kita lakukan di dalam pikiran dan badan. Itu yang dimaksud dengan langkah merilekskan. Ini penting sekali untuk dimengerti karena banyak guru meditasi tidak mengajarkan ini. Dan Bante akan menekankan berulang-ulang langkah ini. Jadi harap dimengerti. Meditator mempunyai kesempatan untuk melihat dan mengalami hal yang alami dari rasa lega dengan berhentinya ketegangan dan penderitaan saat melakukan langkah merilekskan. Kemudian re-smile adalah manis tersenyum kembali, M keempat. Tersenyum ringan di pikiran, di mata, di kepala, di hati, dan sedikit menaikkan ujung bibir. Harap tidak saling berbicara selama sedang diberikan instruksi supaya bisa dipahami nanti ya. Saat melakukan hal ini kita akan bisa cepat menyadari insight atau pandangan terang dari vipassana ini. Menjadi serius atau tegang dengan mengkernyitkan dahi menyebabkan pikiran kita jadi berat. Bante tidak mau semua orang meditasi dengan muka asem. Semua harus tersenyum. Itu akan ditekankan oleh Bante. Karena kalau kita tegang atau serius, maka pikiran kita mudah menjadi tumpul dan berat. Jadi mudah mengantuk. Jadi kita sulit untuk mengenali bagaimana dhamma atau fenomena ini bisa muncul. Dan bagaimana kita bisa mengenalinya, ya. Kemudian mengembalikan dengan lembut perhatian kita kepada objek meditasi kita, yaitu kepada metta dengan rileks. Kita lanjutkan pikiran itu dan menggunakan objek metta ini sebagai markas perhatian kembali. Cuman tahu, lepas, rileks, senyum, kembali. Itu yang dilakukan dengan 6R. Sedang bersama objek, ada gangguan, cuman tahu gangguan itu ada. Lepas, rileks, senyum, kembali. Dan ini kita bisa bawa nanti dalam kehidupan sehari-hari. Saat pikiran kita keluar dari tugas kita gunakan 6R. Maka kita akan bisa memperhatikan melakukan tugas kita dengan jauh lebih baik. Kemudian repeat adalah R terakhir atau mengulang kembali semua siklus 6R atau 6M ini. Terus menerus melatih pikiran kita menjalankan usaha benar. Dan kita memurnikan pikiran setiap kali kita mengganti kebiasaan dari nafsu, keinginan, dan kemelekatan yang merupakan penderitaan. Dengan melakukan kebiasaan baik dengan melepaskan, merilekskan, dan tersenyum.
Dan 6R ini juga sama artinya dengan 4 kesunyataan mulia, yaitu yang pertama, kita mengalami penderitaan dengan jelas. Penderitaan adalah gangguan kita. Sedang bersama objek, gangguan itu ada, kita kenali. Kemudian yang kedua, melihat bagaimana nafsu keinginan atau tanha itu bisa muncul dalam bentuk ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan badan. Nah, kita lepaskan dan rilekskan waktu kita mengalami berhentinya nafsu keinginan atau tanha. Dan lalu kita tersenyum, manis tersenyum kembali dalam melakukan 8 jalan utama ini. Ini pun akan dibahas oleh Bante. Jadi sabar, ini akan semua dibahas. Dan saya akan memberikan sedikit informasi tentang cara meditasi. Meditasi ini kita duduk harus tegak tapi rileks. Tidak boleh tegang dan kaku. Gimana caranya? Di sini banyak disediakan padding. Boleh ditumpuk menggunakan 2. Contohnya seperti ini. Bokong lebih tinggi daripada kaki. Ini untuk supaya kakinya tidak kaku, tidak sakit. Jadi duduknya begini, pundaknya tegak, tangan boleh di sini, boleh di pangkuan, tidak menjadi masalah. Ada yang mau membuka, ada yang mau menutup. Kalau yang suka keringetan katanya enakan begini. Terserah, tidak menjadi masalah. Yang penting duduknya nyaman dan tegap. Kenapa duduk harus tegak? Karena pada saat punggung kita mulai merunduk, mulai mengantuk, kita cepat tahu dan kita tegakkan kembali. Di sini kita belajar sati. Karena kalau kita mulai dari bongkok, gampang sekali tidur. Jadi kita harus usahakan duduk dengan tegak. Oke. Dan bokong di setiap orang ada satu tempat center point, yaitu tengah-tengah, mohon maaf, antara tulang bagian depan kemaluan dengan bokong itu ada satu center point yang tegak sehingga duduk. Semua orang harus cari sendiri masing-masing posisinya. Jadi dengan menggoyang sedikit udah tahu, oh ya tempat ini begini. Dan saya duduk begini dan bisa duduk dengan tegak dan diam minimum 30 menit. Tidak boleh bergerak sama sekali. Yang hanya boleh dilakukan gerakan adalah saat punggung merunduk, kita tegakkan pelan-pelan. Hanya itu yang boleh bergerak. Kemudian gerakan kedua yang boleh dilakukan, rasanya duduknya udah 1 jam, tapi ternyata baru 10 menit. Matanya harus tutup lagi dengan tidak menggerakkan badan, diam. Oke, jadi itu yang boleh dilakukan. Cara duduk lain yang boleh dilakukan adalah boleh duduk di atas papan-papan kayu ini, dan juga boleh duduk di kursi. Boleh saya minta bantuan satu laki-laki mengambilkan kursi yang digantung? Boleh minta bantuan? Jadi sangat boleh duduk di kursi, karena kita meditasi Anumodana Brocaris. Kita duduk untuk memperhatikan fenomena-fenomena itu, baru kita bisa tidak menyakiti badan jasmani. Sehingga duduk boleh di kursi. Kakinya ke bawah, boleh disangga dengan padding, tidak menjadi masalah kalau dingin, di sini dingin. Dan duduk dengan tegak, tidak menyender. Karena kalau duduknya nyender enak begini, lama-lama meditabo. Jadi tidak boleh menyender, tapi usahakan duduk dengan tegak. Kalau di pinggang sini mau disanggah, boleh. Boleh digunakan padding seperti ini. Mau duduk begini, menyangga pinggang boleh, tapi punggung tidak boleh menyender. Kemudian ada gerakan, ada cara duduk lain yang diperkenankan adalah yang mau duduk di samping tembok kiri kanan, ini boleh menyusun seperti ini, duduk, kemudian kaki boleh menghadap ke sini, ke tengah. Tidak boleh kaki menghadap
kerupang altar. Ya, jadi silakan duduk, boleh ngelonjor istilahnya. Dan di bawah kaki boleh ditaruh bantalan lain supaya duduknya nyaman dan bisa lama. Oke, itu cara duduk. Kemudian boleh juga duduk di atas itu. Boleh duduk di luar, kalau rasanya lebih enak duduk di depan, di udara terbuka, mau duduk bawa kursi keluar silakan. Mau duduk di saung-saung sana silakan. Boleh, tidak menjadi masalah. Itu cara duduk. Kemudian ada cara berjalan. Cara berjalan Bante akan ajarkan nanti, dan saya membahas sedikit supaya nanti bisa dipraktekkan sebelum Dhamma-talk. Jalan dengan langkah biasa, bukan dengan semangat. Ya, inilah jalan biasa. Sekitar yang penting lurus, sekitar 8-10 meter, matanya ke bawah. Kenapa penting matanya ke bawah? Karena di sininya pemandangannya bagus, dan di sini mungkin kalian kenal satu sama lain. Aduh, lama terbuka apa jadi ngobrol. Jadi kalau kita menghadap ke bawah, kita tidak akan punya kesempatan membuat kontak mata, mengurangi kesempatan untuk berbicara. Ya, jadi di mana ada lama dia lakukan, silahkan apa nanti jadi ngobrol, nggak boleh. Jadi mata kita ke bawah sehingga kita bisa membawa objek kita saat kita sedang berjalan. Jalan maju dan kita berputar. Ada cara lain. Di sini nanti kalau ada yang jalan maju mundur jangan kayak itu kalau lagi ngantuk. Nanti akan mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ngantuk yang pertama adalah bisa menarik ujung telinga. Kalau ngantuk. Kemudian bisa juga cuci muka biar seger. Kemudian kalau misalnya ngantuk boleh turun naik tangga, tapi jangan mundur ya turunnya ya, supaya tidak jatuh. Ada satu lagi cara jalan untuk mengatasi rasa ngantuk adalah kita lurus 8-10 meter, maju biasa jalan, jangan membawa objek, jangan balik, langsung mundur. Begitu. Asal tahu di belakang tidak ada orang. Saya jalan, maju lagi, mundur lagi. Kira-kira 8-10 meter dengan mata tetap ke bawah dan ke bawah. Ya, nanti objek dijelaskan. Kemudian oke. Ada perbedaan cara sakit meditasi. Ada 2 macam sakit meditasi. Yang pertama, kita lagi duduk begini enak-enak. Aduh, kaki saya sakit, bukan main. Udah gak kuat, di 6R juga udah berusaha katanya. Tapi ternyata bangun dari meditasi, udah bangun gak sakit. Itu rasa sakit meditasi dari meditasi. Jadi itu bisa di 6R, pasti bisa dilewati. Tapi ada rasa sakit betulan. Duduk dengan cara ini, udah bangun, udah jalan, tetap sakit. Jangan duduk dengan cara yang sama. Ya, misalnya dari duduk begitu, cari posisi lain sehingga tidak membuat badan kita sakit. Oh ya, kalau sedang duduk, misalnya tangannya pendek, di depan kita mau taruh padding seperti ini, boleh. Misalnya lagi duduk di kursi, mau taruh padding begini supaya tidak ada tarikan di sini. Apapun posisi yang membuat kita duduknya nyaman, jadi bisa duduk lebih lama. Oke? Jadi itu perbedaan rasa sakit meditasi. Jangan duduk dengan cara yang sama. Dan tidak boleh pindah-pindah dalam arti duduk di kursi. Aduh, sakit gak kuat, saya mau pindah duduk di bawah. Gak boleh, jalan dulu 15 menit baru duduk, pindah. Jadi gak boleh langsung pindah dari kursi ke bawah atau dari bawah ke kursi. Ya, harap dimengerti bahwa ini adalah penting untuk kelancaran peredaran darah. Bante akan menekankan hal ini. Oke, sampai sini sebelum menuju ke instruksi ada pertanyaan. Jelas? Waduh, enak, ini tugasnya ringan.
Oke, ini instruksi yang akan diajarkan. Kenapa ini diberikan dulu sekarang? Supaya semuanya makin meresap nanti waktu Bante berikan Dhammatalk. Jadi kalian akan mendengarkan 2 kali. Dan ini akan membantu dalam melakukan praktek. Ya. Jadi untuk yang pertama kali ikut meditasi retreat ini, gunakan teknik ini, dengarkan baik-baik. Ingat rasa bahagia atau kebaikan yang pernah dilakukan, maka otomatis kita akan tersenyum. Pertahankan senyuman itu. Biasanya akan ada rasa hangat di tengah dada. Dan itu akan kita pancarkan kepada diri sendiri. Semoga saya bahagia, semoga saya tenang, semoga saya damai. Itu yang kita ucapkan di dalam pikiran kita selama 10 menit pertama, tapi tidak boleh diulang-ulang. Jadi ini bukan seperti mantra. Semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia. Bukan begitu. Tapi kita hanya sesekali semoga saya merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Dan rasa hangat ini akan tersebar ke seluruh badan. Oke, itu pertama, selama 10 menit pertama mendoakan diri sendiri. Setelah kita punya, baru kita membawa 1 orang teman spiritual. Teman spiritual adalah yang sesama jenisnya. Laki-laki boleh gunakan Bante, perempuan boleh gunakan Atasilani atau sesama teman. Boleh menggunakan orang itu sebagai teman spiritual kita. Teman spiritual ini harus orang masih hidup, bukan anggota keluarga. Untuk pertama, orang ini kita punya rasa hormat. Ya, jadi gunakan, cari 1 orang teman spiritualnya. Mau bos di kantornya, boleh. Mau sama Nera yang ada di sini, boleh. Mau pakai Bante sebagai para teman spiritual untuk laki-laki, boleh. Untuk yang perempuan jangan pakai Bante, sesama perempuan, teman tapinya, ya. Jadi hanya 1 orang, tidak boleh diganti-ganti. Gunakan 1 orang teman spiritual yang sama sampai metanya berkembang, dan itu akan diberikan instruksi sama Bante. Ya. Bagi yang sudah pernah, tidak perlu kembali kepada teman spiritual, gunakan objeknya masing-masing yang terakhir. Kalau nanti bingung boleh bertanya kepada saya. Gunakan objek yang terakhir, itu maksudnya karena tiap orang berbeda. Ada yang di Meta, ada yang di Karuna, ada yang di Mudita, ada yang di UPK. Ya, jadi beda-beda. Tapi kalau sudah tahu, misalnya Karunanya nggak dapat, saya mau mulai lagi dari Meta, boleh. Tapi jangan dari teman spiritual, ya. Tapi yang baru harus mulai dari teman spiritual, karena ini perkembangannya akan pesat. Dan bawa orang ini, teman spiritual itu, ke dalam rasa bahagia tadi, dan bawa orang ini kemanapun kita pergi sepanjang hari, apapun yang kita lakukan. Lagi makan, bawa teman spiritualnya di dalam hati, seolah-olah dia bersama kita. Lagi jalan, dia ada bersama kita. Lagi kita mandi, dia ada di dalam hati. Lagi kita ke toilet, kita bawa. Jadi selalu kita bawa sampai malam, sampai tidur, sampai besok pagi lagi. Dan kita harus terus tersenyum. Kenapa penting untuk tersenyum? Karena ini meningkatkan sati atau kewaspadaan kita. Dan ini akan ditegur terus sama Bante. Dan sama para volunteer. Di sini akan ada yang bilang begini. Jadi kita itu artinya mengingatkan harus senyum. Senyum ini hanya naik sedikit di ujung bibir, nggak usah keluar gigi lebar-lebar. Ya, jadi penting untuk tersenyum. Senyum sepanjang meditasi, lalu meditasi duduknya 30 menit paling sedikit, lalu berjalan 15 menit. Itu perbandingannya. Kalau duduknya bisa sampai 1 jam, jalannya setengah jam. Jadi perbandingannya begitu. Ya, usahakan instruksi ini diikuti 100% tanpa menambah, tanpa mengurangi dengan teknik lain. Jangan dicampur aduk. Lepaskan teknik lain, hanya mengikuti ini, maka kemajuannya akan sangat pesat. Buat yang belum pernah meditasi, sangat baik karena tidak tercampur-campur dengan teknik lain. Apabila di sini ada yang pernah menggunakan
meditasi dengan nafas, 6R nafasnya. Cuma tahu nafas itu ada, lepas, rileks, senyum, kembali kepada teman spiritual dan rasa bahagia. Ya, jadi itu yang dilakukan. Ada pertanyaan sampai di sini, karena cuma sampai di sini instruksinya. Sebelum kita dengarkan Dhamma Talk nanti malam. Ada pertanyaan? Jadi ibu, Bu Yeni nanti sambil masak, sambil pancarkan metanya, makanannya makin enak, Bu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bante mohon teruskan pencukurannya. Mas ada 2 samanera nanti yang akan Pak baca samanera. Kemudian kita akan berkumpul kembali di hall ini jam 5 sore untuk mengikuti upacara. Setelah itu kita akan berkumpul kembali di sini 6.30 untuk mendengarkan Dhamma Talk instruksi malam pertama. Oke? Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Namo Buddhaya semuanya.